Shalom to PM. Shalom. Sekali lagi aku dengar suaranya anak-anak muda ya. Shalom to PM. Shalom. Are you ready to praise Jesus? Amin. Kalau kita siap, kita mau bangkit berdiri sama-sama yuk. Kita mau sembah Tuhan, kita katakan ye kalau siap, come on. Yeay. Mau tepuk tangan di atas kepala. Come on. Terang
Shalom 2PM. Silakan duduk teman-teman semuanya. Welcome home buat teman-teman semuanya. Welcome home buat juga Pastor Daniel dan juga keluarga. Ataupun teman-teman semua di sini. Apakah ada yang pertama kali, mohon maaf, lampunya udah kayak alien tadi gue liat biru semua ya. Ini apakah ada yang pertama kali hadir teman-teman di 2PM, kami mau menyapa. Apakah ada pertama kali? Boleh diangkat temennya yang sekiranya malu-malu, gak apa-apa. Berarti semua ada di tengah, betul yang baju putih sebelahnya. Shalom, kita kasih tepuk tangan dulu. Oh, langsung pura-pura ngobrol. Gimana saham gitu. It's okay. Oke, kita mau memberikan persembahan dulu. Teman-teman di depan sudah ada QR code. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Pastikan atas nama GBI PRJ ya. Kita sambil memberikan, kita mau berdoa sebentar. Tuhan Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kami boleh hadir di hari Minggu ini Tuhan, di jam 2 ini Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya Tuhan, dan kami ingin memberikan yang terbaik dari bagian kami. Semoga bisa menjadi tangan-tangan Tuhan yang bisa memberkati. Kami mengucap syukur untuk berkat ini Tuhan. Haleluya, amin. Sambil teman-teman memberikan persembahan, izinkan saya untuk memberikan beberapa pengumuman ya. Kita ada cool lagi-lagi setiap minggu, kayak udah beberapa tahunnya kita bilang ikut cool. Cool ini nih ibarat mobil hybrid teman-teman. Wah, ini kalau cowok-cowok ngomongin hybrid tahu lah ya. Apa sih mobil hybrid itu tuh? Kalau mobil hybrid itu kan kalau ngerem dia nambah tenaga, nambah baterai. Sama kayak cool teman-teman. Ya, mungkin kita kayak stop di hari Rabu, di hari Kamis gitu ya, after Minggu gitu. Stop untuk ibadah, kita recharge sama-sama. Ya, kita isi baterainya sama-sama karena kalau misalnya cuma hari ketemu Minggu, kayaknya agak lama nih. Ya, jadi kalau misalnya ada yang hari Selasa, Rabu atau Kamis kita cool, itu kita diisi power lagi. Ya, jadi di depan ada hari-harinya, jamnya juga beda, nanti tinggal QR code aja, nanti disesuaikan ya, di lokasi, umur, pekerjaan ataupun kuliah yang sesuai. Jadi nanti firmannya relate. Dan selanjutnya teman-teman, kita mau buka volunteers juga. Biasanya kalau kita mau join volunteers harus join cool dulu. Kenapa sih? Ya, mungkin kita berbakat di dalam suatu hal, tapi kalau kita tidak tertanam sama aja. Ya, kita mau semuanya buat Tuhan, bakat kita buat Tuhan. Jadi volunteers ini dibuka buat teman-teman semua. Ada creative team, tim PW, ada hospitality, ya, community, usher and greeter, nursery ini yang lagi butuh banget ya, karena di sana jiwa-jiwanya sudah ribuan ya. Bayangkan satu anak itu kayak megang 10 jiwa teman-teman ya. Jadi anak saya di situ, anak saya baik sekali ya, 100 lah itu. Ini anak-anak ini, anak-anak saya luar biasa. Anak-anak saya, maksudnya anak-anak nursery-nya luar biasa. Baik-baik semua anak-anaknya, aku percayalah baik-baik semua ya. Kita next dulu. Ada PW audition katanya. Weh, kita kasih tepuk tangan dulu dong. Tim PW siap ya. Apa aja kalau boleh tahu ini? Oh ini pria wanita umurnya 35 tahun maksimal ya. Ya mepet-mepet 47 gak apa-apa lah ya. Skill basic main musik dan vokal. Antro boleh jongkok dikit bro, gak kelihatan bro. Mohon maaf. Bebas pilih mau audisi vokal atau musik, keren banget. Apalagi bisa vokal dan musik. Lu main trompet bisa nyanyi, wah keren banget. Gitu. Bisa. Bisa ya. Jadi please lah kalian bisa apa aja. Main musik, nyanyi gitu segala macam. Ikut dong tim PW. Karena tim PW kita dengar-dengar buat lagu loh teman-teman. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Aduh. Saya deg-degan loh. Dinyanyiin gak sih hari ini? Serius loh. Kita nyanyi lagu baru guys, 2PM yang buat Tuhan ya tentunya ya. Nanti kita dengerin sama-sama. Jadi ayo dong ikut tim PW ya. Oke, infonya ada di Michelle Claudi, nomor teleponnya itu kalian foto aja. Tanggal 8 September berarti minggu depan jam 4 ya, siap-siap. Dan selanjutnya teman-teman ada apa? Presence 24, kita kasih tepuk tangan dong buat Presence 24 teman-teman. Wow, bolehkah saya lihat yang udah bayar? Saya udah bayar, siapa yang udah bayar? Vindi, liatin Vin, ini Vin yang belum bayar nih. Bercanda. Cerita sedikit ya, kesaksian teman-teman pas Present 23 kemarin. Hari Minggu lalu para bapak-bapak ngumpul di meja di Villa Vimala Hills Bogor ya. Kita ngomongin tentang Present 23 teman-teman. Tapi buat saya pribadi tuh ada sebuah kesaksian yang nyata banget. Dulu tahun lalu saya tim acara gitu ya, di tim acara berdoa tuh Tuhan please banget ini siang jangan hujan Tuhan. Ini kalau hujan hancurlah game ini. Karena kita masih ada yang ingat final gamenya kita main apa? Kardus ya. Bayangin perahu ya, bayangin tuh perahu kardus kalau kena hujan teman-teman udah capek keringetan ya. Tiba-tiba hujan turun. Saya berdoa, Tuhan nih kalau hujan nih ntar maskara cewek-cewek luntur gimana nih.
tercowok-cowok udah gerah gimana ini. Mikirnya sampai ke sana gitu. Tepat pas Korendi khotbah tuh ya, siang ya kok, udah mulai agak mendung tuh kok. Saya tuh ngerasain kayak jadi Petrus tuh nggak teman-teman di kapal. Tiba-tiba ada badai gitu, Tuhan ini udah mendung Tuhan ini, udah mendung Tuhan ini, tolong Tuhan, jangan Tuhan. Rasanya seperti itu teman-teman. Tapi pas berdoa, kita ke Keppel, kita berdoa, Tuhan tolong please kasih waktu, kasih cuaca yang terbaik Tuhan, bener-bener minta tolong teman-teman. Akhirnya pas kita main game, kan ngerasa kan kayak di atas tuh mendung tapi ada berangin ya, tahun lalu ada kan ngerasain. Dan pas kita sampai di final gamenya, pas perahu Koaksa seperti curam Titanic ya, semuanya selesai itu, akhirnya teman-teman hujan baru turun. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan dulu yuk. Jadi pas kita bilang, guys final gamenya puji Tuhan selesai, hujan turun. Saya lihat-lihatan sama Kodidi kayak film India teman-teman. Kok hujan kok? Iya Ven, baru hujan. Keren ya Tuhan. Ngerasain kayak gitu loh teman-teman Presence 23. Dan saya yakin di Presence 24 ini banyak sekali mujizat Tuhan yang terjadi dan semuanya akan diubahkan. Jadi buat teman-teman, let's go, join us. Karena tema kita hari ini adalah Rise Up dan Light Up. Dan saya yakin di tahun ini pasti banyak banget yang diubahkan secara mindset, semua segala macamnya. Yuk join teman-teman karena ada harga khusus ya. Di tanggal 18 sampai 20 Oktober di Villa Bukit Pancawati. Mungkin villanya sama tapi saya yakin tema dan kehadirannya beda. Ya, please join us. Oke, nextnya kita lanjut. Jangan lupa teman-teman untuk follow sosmed 2PM. Ini banyak banget, puji Tuhan banget ya. Miracle Box kita penuh banget, Kodidi lapor. Hari ini ada 10 kok yang masuk. Pastor Daniel, ini kita ada seperti Miracle Box selalu kita tulis di setiap hari Jumat dan Sabtu untuk teman-teman untuk didoakan Pastor. Jadi buat teman-teman di sini banyak banget yang minta didoakan dan banyak juga yang mengalami mukjizat. Ya, jadi boleh kita bangkit berdiri sama-sama teman-teman untuk mendoakan prayer request yang sudah masuk untuk kita melanjutkan ibadah kita juga nanti ya. Tuhan Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini kami boleh berkumpul Tuhan. Seperti Engkau tahu Tuhan, prayer request sudah masuk Tuhan. Kurang lebih ada 8 Tuhan yang ingin teman-teman secara khusus untuk didoakan. Kami mau berdoa Tuhan yang pertama untuk kesembuhan total untuk teman kami Tuhan yang mengalami infeksi pencernaan yang sudah berlangsung selama sebulan. Oh Bapa, kami percaya Tuhan, bilur-bilur-Mu Tuhan akan menyembuhkan anak ini Tuhan, dan penuh akan dengan harapan Tuhan bagi anak ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bukan hanya kesembuhan yang terjadi Tuhan, tapi pemulihan juga terjadi untuk dirinya dan sekelilingnya Tuhan. Dan juga kami mau berdoa juga buat teman-teman kami Tuhan, yang mau diberikan mental dan fisik yang kuat untuk mengikuti setiap arahan yang ada di pekerjaan. Kami tahu Tuhan, anak-anak-Mu akan lebih Tuhan daripada anak-anak yang ada di dunia ini Tuhan. Berikanlah kami Tuhan hikmat-Mu Tuhan untuk di dalam pekerjaan Tuhan, agar kami bisa menjadi pelita Tuhan di dalam lingkungan kami Tuhan, agar bisa menjadi berkat dan terang di dalam pekerjaan kami juga ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan buat teman kami yang mau berdoa untuk mengalami mukjizat penyembuhan penyakit yang dialami, terutama untuk cuci darah Tuhan. Oh Bapa, kami percaya, terlalu percaya Tuhan, kuasa-Mu lebih besar Tuhan. Kau hadir Tuhan untuk anak ini Tuhan, Kau yang melingkupinya Tuhan, Engkau yang melindunginya Tuhan. Berikan dia harapan Tuhan yang datangnya dari Engkau saja Tuhan. Kami percaya Tuhan, sakit penyakit ini Tuhan sudah mulai dipulihkan Tuhan. Kau pakai dokter-dokter Tuhan, Kau pakai semuanya Tuhan yang ambil bagian Tuhan. Kami menyerahkan anak ini Tuhan di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, ada yang mau berdoa untuk Retreat Presence 24 Tuhan, untuk bisa menjadi life changing dan menjadi dobrakan untuk hidupnya Tuhan. Dan banyak teman-teman yang akan dilawat lewat retreat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu lebih indah Tuhan, bukanlah rencana kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada maksud yang luar biasa dari Presence 24 ini Tuhan. Dari temanya yaitu Tuhan rise Tuhan, untuk bangkit Tuhan anak-anak-Mu Tuhan. Kami minta Tuhan, kami mau pakai kekuatan-Mu, kami gak mau pakai kekuatan kami Tuhan. Karena kami hanya manusia biasa Tuhan. Oh Tuhan, tolong kami lagi Tuhan di tahun ini Presence 24 Tuhan, penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Pakailah kami setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mengambil bagian dalam kepanitiaan Tuhan. Pakai kami, hikmat marifat-Mu turun Tuhan atas setiap kami. Bukan rencana-rencana dunia Tuhan, tapi rencana-rencana sorga yang mau kami tarik di Presence 24. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa yang terakhir Tuhan, untuk teman-teman kami Tuhan yang setelah 6 bulan mencari pekerjaan dan didoakan akhirnya mendapat pekerjaan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk
semua mukjizat yang terjadi Tuhan di gereja ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami menyembah Allah yang hidup. Kami menyembah Tuhan yang benar-benar nyata Tuhan. Kami percaya Tuhan, prayer request ini bukanlah prayer request yang biasa, tapi benar-benar terjadi breakthrough untuk hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk mukjizat-Mu Tuhan. Pakailah kami Tuhan, dan kami siap untuk menjadi tanah yang subur Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati Pastor Daniel Tuhan, berkati dia Tuhan, dan berkati semua jemaat yang ada di sini. Kami siap Tuhan untuk memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa tidak ada Allah lain seperti Allah yang kita sembah. Amin. Amin. Lagu yang akan kita nyanyikan ini adalah lagu baru teman-teman. Kita akan pelajari bersama-sama. Dan lagu ini menceritakan tentang pengampunan yang berasal dari kisah nyata pernikahan kami. Dan karena pengampunan itulah bisa membawa pernikahan kami seperti yang sekarang ini. Dan yang kita tahu bahwa Tuhan telah mengampuni kita dan semua masa lalu kita. Jadi gak ada alasan lagi buat kita untuk tidak mengampuni orang lain, bukan? Hanya karena anugerahnya saja dan Roh Kudus kita dimampukan untuk mengampuni sesama kita seperti yang Yesus telah lakukan kepada kita. Dan kita mau rindu untuk semakin serupa dengan Dia dan menjadi pribadi yang baru. Tiada seperti dirimu.
Sekalipun daging kami habis lenyap, walaupun hati kami lelah Tuhan, kerinduan kami hanyalah untuk meninggikan Engkau Bapa. Tidak ada lagi yang kami miliki selain Engkau Tuhan Yesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari kita sembah Dia Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Mari kita angkat tangan kita. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Kami mau sembah namamu, kami sanjung tinggi namamu Tuhan Yesus. Mari dengan iman kita tinggikan Dia lebih lagi. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Lebih sungguh-sungguh lagi. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku.
Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Kau datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu. Mati di atas kayu salib untuk tebus hidup setiap kami. Dengan darah-Mu yang mahal Tuhan, Kau telah beli hidup kami. Dan hidup kami telah lunas dibayar. Hari ini kami ngerti Tuhan bahwa hidup yang kami punya bukan milik kami lagi. Tapi milik Tuhan sepenuhnya. Setiap nafas yang kami hirup, setiap detak jantung kami, bahkan darah yang mengalir dalam tubuh kami, seluruhnya milik Tuhan. Dan karena semuanya milik Tuhan, siang hari ini Tuhan ajar setiap kami untuk bisa mempergunakan hidup ini, untuk memuliakan nama Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa mengabdikan hidup ini, agar lewat hidup ini ada pengenalan akan Tuhan yang disebarkan ke banyak orang di luar sana. Kami mau Tuhan, terutama generasi ini anak-anak muda, untuk kami bangkit dan menjadi terang. Untuk kami buat dampak buat kota kami, untuk kami buat dampak buat bangsa kami. Berbicara Tuhan buat kami siang hari ini dengan cara yang praktis, dengan cara yang sangat sederhana, agar keluar dari tempat ini semua kami bisa bangkit dan menjadi terang. Siang hari ini kami buka hati kami selebar-lebarnya, izinkan Tuhan untuk berbicara. Kami sambut firman-Mu buat hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya siap sambut firman Tuhan, sama-sama katakan amin. 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 Silahkan duduk saudara. Terima kasih buat worship team. Shalom, selamat siang semua. Gimana kabar saudara siang hari ini? Senang sekali siang hari ini saya bisa datang kembali ke tempat ini. Dan siang hari ini saya mau kita lompat masuk dalam firman Tuhan secara langsung. Karena siang hari ini ada cukup banyak yang saya mau sampaikan. Tapi siang hari ini saya percaya kita semua di sini sama-sama siap untuk menyambut firman Tuhan. Tema yang diberikan oleh Tuhan buat gereja ini lewat Gembala Pembina. Ada yang ingat tema 2024 tahun untuk apa? Tahun untuk bangkit dan menjadi terang. Bahkan tadi saya lihat iklan buat saudara punya retret. Temanya apa? Rise up and light up. Sama, bangkit dan bercahaya, bangkit dan jadi terang. Jadi saya mendahului retretnya, ini pesan yang harusnya buat retret tapi saya bawakan duluan hari ini. Saya berdoa siang hari ini kita bisa belajar sesuatu yang sangat sederhana, yang sangat praktis. Untuk kita semua bisa sama-sama bangkit dan jadi terang. Pertanyaan sederhananya begini, maksudnya apa sih Pastor bangkit dan menjadi terang? Saya percaya Tuhan sedang bangkitkan satu generasi yang harus bangkit dan buat dampak. Satu generasi yang harus bangkit dan bawa pengaruh buat lingkungan yang ada di sekitarnya. Dan pada akhirnya buat kotanya dan pada akhirnya buat bangsanya. Dan saya percaya generasi itu Tuhan sedang bangkitkan dari tempat ini. Tapi siang hari ini saya mau ajak kita belajar sesuatu yang praktis. Mungkin sepanjang tahun ini kita sudah dengar banyak tema khotbah di seputar bangkit dan jadi terang. Tapi siang hari ini saya mau ajak kita belajar sesuatu yang praktis. Artinya praktis begini, kita keluar semua bisa praktekkan sesuatu sehingga semua di sini bisa dipakai Tuhan untuk berdampak. Saya mau undang kita buka Alkitab kita langsung ke Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6. Saya mau ajak kita lihat satu cerita yang familiar buat kebanyakan kita. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Bahkan saking familiarnya kalau saudara sudah jadi Kristen cukup lama dari zaman sekolah minggu. Bahkan di sekolah minggu pun kita sudah dengar cerita ini. Tapi hari ini saya mau ajak kita untuk buka hati kita, buka pikiran kita. Untuk Tuhan kasih kita satu cara pandang yang berbeda dari cerita ini. Yohanes pasal 6 dari ayat yang pertama sampai 15. Karena cukup panjang saya akan bacakan saja buat kita semua. Tapi nanti dari situ kita akan tarik keluar prinsip-prinsip yang kita mau belajar darinya. Yohanes pasal 6 dimulai dari ayat yang pertama. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas saudara Simon Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk."
Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga yang dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Sampai di situ. Kebanyakan dari kita familiar dengan cerita ini. Tapi hari ini saya mau ajak kita belajar sesuatu yang praktis, sesuatu yang sederhana. Dan saya mau ajak kita belajar dari seorang anak kecil dalam cerita ini. Anak kecil yang dipakai oleh Tuhan untuk kasih makan 5.000 orang. Satu anak kecil yang begini, sekalipun terbatas, sekalipun gak punya apa-apa, kok bisa dipakai sama Tuhan untuk punya dampak yang besar. Gambaran anak kecil yang dipakai sama Tuhan untuk kasih makan 5.000 orang, saya percaya adalah gambaran saudara dan saya, gereja Tuhan yang seringkali melihat dirinya begini, kita ini kan cuma terbatas pastor, kita ini cuma kelompok yang kecil, kita ini kan cuma kaum minoritas. Tapi perhatikan begini, sekalipun kecil, anak kecil ini bisa dipakai sama Tuhan loh untuk kasih makan 5.000 orang. Maka hari ini saya percaya begini, kalau saudara dan saya kita sama-sama bisa belajar prinsip-prinsipnya, maka sekalipun mungkin kita kecil, kelompok yang minoritas, nggak punya banyak, saya percaya kita pun di sini seperti anak kecil ini bisa dipakai sama Tuhan untuk punya dampak yang besar atas kota ini. Satu kali saya bagikan pesan ini, ada satu orang yang keberatan, komplain, mungkin di antara saudara ada yang keberatan. Orang ini angkat tangan bilang, pastor, saya kurang setuju sama apa yang pastor ngomong. Saya tanya, Pak, bagian mananya? Pastor bilang anak kecil dipakai Tuhan, kasih makan 5.000 orang. Saya kurang setuju, pastor. Maksudnya gimana? Dia bilang, menurut saya pastor yang kasih makan 5.000 orang, itu bukan anak kecil. Loh kalau gitu siapa Pak? Yang kasih makan 5.000 orang itu Tuhan Yesus. Kemudian saya tanya, oke Pak, kenapa Bapak bisa bilang begitu? Iya karena Tuhan Yesus yang melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan sehingga 5.000 orang bisa makan. Saya bilang benar Pak, saya setuju. Tapi saya mau tanya Pak, itu yang ngasih 5 roti dan 2 ikan siapa? Siapa? Anak kecil. Kalau anak kecil ini nggak berikan bagian kecilnya yang dia punya, nggak serahkan 5 roti dan 2 ikannya, bisa nggak dilipat gandakan sehingga 5.000 orang bisa makan? Memang benar Tuhan Yesus yang melipat gandakan. Tapi perhatikan ini, ada porsi kecil yang anak kecil ini harus perankan. Sehingga bersama dengan Tuhan 5.000 orang bisa makan. Benar Tuhan siap lakukan pelipat gandaan. Tuhan siap lakukan mujizat. Tuhan siap lakukan keajaiban. Tapi tanpa saudara dan saya lakukan porsi kecil kita. Bagian kecil yang harus kita perankan. Maka dampak yang besar gak bisa terjadi. Makanya saya mau ajak kita belajar hari ini. Apa sih yang menyebabkan anak kecil ini kok bisa dipakai sama Tuhan untuk kemudian 5.000 orang bisa makan? Saya boleh turun gak? Boleh. Saya rasanya kayak kekunci di situ. Apa sih yang anak kecil ini lakukan sehingga dia bisa dipakai sama Tuhan sehingga 5.000 orang ini bisa makan? Saya percaya ada 3 hal yang anak kecil ini lakukan yang menyebabkan dia bisa dipakai sama Tuhan untuk kasih makan 5.000 orang. Dan saya percaya ini 3 hal yang sama yang saudara dan saya kita perlu belajar lakukan kalau kita mau dipakai sama Tuhan untuk bangkit dan jadi terang atas bangsa ini. Apa 3 hal itu? Yang pertama, anak kecil ini mulai dari sini. Dan saya percaya ini permulaannya di mana kita semua harus mulai. Anak kecil ini mulai dengan dia belajar melihat keluar. Coba bilang sama-sama, melihat keluar. Bilangnya lebih keras lagi, melihat keluar. Maksudnya apa itu pastor? Melihat keluar. Saya percaya anak kecil ini mulai dari gini, dia melihat keluar. Melihat keluar adalah ketika kita belajar mengalihkan fokus hidup kita. Di mana fokus hidup kita tidak lagi hanya tertuju kepada diri kita sendiri. Kita belajar melihat keluar, belajar menemukan kebutuhan di luar diri kita. Kenapa begitu pastor? Karena selama fokus hidup kita hanya tertuju kepada pemenuhan kebutuhan diri kita sendiri, kita tidak akan pernah bisa dipakai oleh Tuhan untuk berdampak keluar.
Kita perlu belajar yang pertama, belajar alihkan fokus, belajar lihat keluar dan temukan kebutuhan di luar diri kita. Jangan melulu hanya fokusnya ke dalam. Ada satu orang hamba Tuhan terkenal namanya Bill Wilson. Dia adalah gembala dari gereja anak terbesar di dunia. Gerejanya ada di Bronx. Dan Bill Wilson ini punya satu kutipan yang terkenal. Dan ini yang dia katakan. If you are ever concerned about your calling, then do this. Find a need, because the need is the calling. Dia bilang kalau kamu mau tahu Tuhan mau pakai hidup kamu untuk apa. Kalau kamu mau cari tahu panggilan kamu apa. Dia bilang gampang. Temukan kebutuhan. Karena kebutuhan yang kamu jumpai di luar sana adalah panggilan kamu. Tuhan menunggu untuk pakai hidup saudara menjawab kebutuhan yang ada. Yang pertama yang semua kita perlu belajar lakukan. Kita perlu belajar melihat keluar. Sudah terlalu lama, terlalu banyak orang Kristen hanya fokusnya ke dalam. Semua concern kita cuma begini, gimana caranya supaya saya lebih diberkati, gimana supaya saya lebih kaya, gimana caranya supaya saya dapat jodoh, gimana caranya supaya bisnis saya lebih maju, gimana caranya supaya mobil saya lebih bagus, gimana caranya supaya rumah saya lebih besar. Semuanya tentang saya, dan saya. Dan selama fokus kita hanya tertuju ke dalam terus, selamanya kita gak akan pernah bisa dipakai sama Tuhan untuk menjadi terang punya dampak keluar. Yang pertama yang semua kita perlu belajar lakukan, yuk belajar lihat keluar. Di waktu yang lain saya sampaikan pesan ini di akhir khotbah ada satu orang bapak lain datang sama saya bilang gini, Pastor, boleh gak saya tanya sama Pastor? Oh ya silakan Pak, apa yang bisa saya bantu? Bapak ini bilang gini sama saya, Pastor, sebenarnya saya setuju apa yang Pastor ngomong. Kita perlu belajar lihat keluar dan bantu masalah hidup orang. Tapi begini masalahnya Pastor, gimana saya bisa lihat keluar? Ketika hidup saya aja sendiri masih punya banyak pergumulan, masih punya banyak masalah, masih punya banyak kebutuhan. Saya tanya sama saudara, argumennya Bapak tadi logis gak? Logis ya? Masuk akal ya? Saya dengar gitu juga pikir, iya ya benar juga. Beberapa saat saya gak bisa jawab. Saya pikir ini logis. Bahkan di dalam hati saya berdebat, bergumul sama Tuhan. Tuhan, ini benar Tuhan. Gimana bisa nolongin orang? Saya aja sendiri masih punya banyak masalah. Saya bergumul gak bisa jawab dalam hati. Saya bahkan mulai bilang begini, Tuhan, jangan-jangan dia yang benar. Ini Alkitab salah nih, gimana bisa tolong orang? Beberapa saat saya merenung, sampai kemudian Tuhan kasih pengertian. Dan saya beranikan diri ngomong balik sama Bapak, Pak, boleh gak Pak gantian saya nanya sama Bapak? Oh iya silakan Pastor. Pastor mau tanya apa? Saya bilang gini, Pak, gini Pak, kira-kira Pak, kapan waktunya kelak akan datang? Di mana Bapak bisa datang lagi sama saya di kali itu. Dan Bapak bisa bilang begini, Pastor, saya udah gak punya kebutuhan lagi. Saya udah gak punya masalah lagi. Saya udah gak punya keinginan lagi. Semuanya udah tercukupi. Semuanya udah tercapai. Saya udah gak punya kebutuhan lagi. Sekarang saya udah siap dipakai Tuhan. Pak, kira-kira kapan Pak waktu itu akan datang? Kapan? Gantian dia mikir. Gantian dia gak bisa jawab. Kenapa? Karena dengar ini faktanya. Ini fakta sederhananya. Karena selama manusia masih hidup, kita selalu akan punya yang namanya kebutuhan. Bahkan fakta membuktikan. Satu-satunya orang yang gak punya kebutuhan cuman orang mati. Cuman orang mati yang gak butuh makan. Cuman orang mati yang gak butuh minum. Cuman orang mati yang gak butuh rumah. Cuman orang mati yang gak butuh mobil. Zaman sekarang saya mau bilang cuman orang mati yang gak butuh duit. Saya dikasih tahu orang mati sekarang pun mahal. Beli peti, sewa rumah dukanya, ya tapi bukan dia yang ngeluarin ya. Minimal yang ditinggal. Tapi gini, cuman orang mati yang gak punya kebutuhan. Maka denger ini baik. Kalau hidup kita ini udah cukup atau belum, hidup kita ini udah terpenuhi atau belum, itu yang dijadikan ukuran siap tidaknya kita untuk dipakai Tuhan. Faktanya begini, sampai mati semua kita gak ada yang siap dipakai Tuhan. Jangan tunggu sampai semua masalah saya beres dulu, baru saya siap dipakai Tuhan. Bahkan di saat kita pun masih punya pergumulan, kita bisa belajar lihat keluar tuh dan temukan ada kebutuhan di luar diri kita. Cuman orang mati yang gak punya masalah. Saya mau tanya di sini, untuk ngetes aja. Berapa banyak saudara yang datang di tempat ini hidupnya punya masalah? Boleh angkat tangan yang tinggi? Semuanya sebelahnya colek. Puji Tuhan kamu masih hidup. Bener gak? Amin. Jadi masalah santai aja.
Semua orang punya masalah kok. Jangan ngerasa masalahmu yang paling besar. Itu justru bukti kamu masih hidup. Maka dengar ini baik, jangan tunggu masalahmu beres baru siap dipakai Tuhan. Saya percaya semua kita bisa belajar melihat keluar. Balik ke cerita ini. Di cerita ini kita temukan ada seorang anak kecil. Ketika 5.000 orang butuh makan, saya punya pertanyaan sederhana. 5.000 orang lapar. Menurut saudara, anak kecil ini lapar juga atau enggak? Saya bahkan punya keyakinan lain. Survei membuktikan. Saya ini gini-gini udah punya anak. Didi ini teman saya udah dari 20 lebih tahun yang lalu sama-sama udah punya anak. Yang udah punya anak pasti ngerti ini. Survei membuktikan. Biasanya anak kecil laparnya duluan atau belakangan? 5.000 orang nih orang dewasa lapar. Kalau 5.000 orang dewasa aja lapar, saya percaya apalagi anak kecil. Nah memang gak dikasih tahu gendernya, laki-laki atau perempuan. Bahasa Inggris bilang there was a little boy. Ya kemungkinan besar laki-laki. Dan kalau ini laki-laki, survei atau fakta juga membuktikan. Anak laki-laki laparnya lebih cepat. Oh iya bener loh. Saya punya teman anaknya laki-laki. Kasih makan banyak. Set. 1 jam kemudian, mami aku lapar. Tadi makanan kemana aja hilangnya. Itu anak kecil. Anak kecil laparnya duluan, apalagi anak laki-laki lapar melulu. Jadi saya bayangkan begini, ketika 5.000 orang butuh makan, ini anak kecil juga punya kebutuhan. Tapi menariknya begini, di saat dia sendiri punya yang namanya kebutuhan, kok dia bisa tuh belajar lihat keluar dan temukan di luar dirinya ada kebutuhan yang lebih besar dari dirinya. Saya percaya semua kita di sini bisa belajar mulai lihat keluar. Saya masih punya kebutuhan, Pastor. Semua kita pun punya kebutuhan. Tapi coba belajar lihat keluar. Jangan-jangan di luar sana ada kebutuhan yang lebih besar yang Tuhan mau untuk kamu jawab. Semua kita bisa belajar melihat ke luar. Saya mau sebutkan beberapa fakta yang menarik tentang yang namanya kebutuhan. Yang pertama, ini fakta yang menarik tentang kebutuhan. Selama fokus hidup kita hanya tertuju kepada pemenuhan kebutuhan diri kita sendiri. Yang pertama akan terjadi dalam hidup kita adalah begini. Kita akan mulai merasa seperti orang yang paling malang di muka bumi. Orang yang paling, bukan orang Malang ya. Orang Malang gak ada masalah, Jawa Timur. Tapi orang yang paling malang, maksudnya apa? Kita akan mulai ngerasa seperti orang yang paling sial di muka bumi. Kenapa begitu, Pastor? Karena kalau fokus kita cuma ke dalam terus, kita akan mulai lakukan begini. Kita akan mulai membandingkan apa yang kita gak punya dengan apa yang orang lain punya. Kita akan mulai bilang begini, kenapa ya mobil saya kok gak semewah mobil dia? Kenapa ya rumah saya kok gak sebesar rumah dia? Kenapa ya suami saya kok gak seganteng suami dia? Semua kita bandingkan dan kita akan selalu ngerasa kurang terus. Tapi dengar ini baik, the moment kita belajar lihat keluar dan kita temukan di luar sana. Ada orang-orang yang jangankan rumah aja gak punya, tinggal di emperan toko di bawah kolong jembatan. Tiba-tiba saudara yang tadinya ngerasa, kenapa ya rumah saya gak sebesar rumah dia? Tiba-tiba saudara ngerasa rumah sederhana yang saudara punya udah kayak istana mewah yang Tuhan kasih buat saudara. Kalau fokusnya ke dalam terus, kurang terus. Seberapapun Tuhan kasih kurang terus. Coba lihat keluar. Saudara akan mulai bilang, Tuhan rumahku gak gede-gede amat. Tapi terima kasih loh Tuhan. Minimal aku gak kehujanan. Aku bisa istirahat dengan baik. Dan waktu saudara mulai lihat keluar. Tiba-tiba Tuhan sadarkan hidup saudara udah diberkati cukup kok sama Tuhan. Kita bisa mengucap syukur dan kita bisa punya dampak. Yang kedua, fakta yang lain tentang yang namanya kebutuhan. Selama fokus hidup kita hanya tertuju kepada pemenuhan kebutuhan diri kita sendiri. Yang kedua yang akan terjadi. Kita tidak akan pernah kehabisan yang namanya kebutuhan. Itu kan poin itu udah tadi Pastor. Cuman orang mati yang gak punya kebutuhan. Udah. Saya cuma mau mempertegas saja. Biar lebih mantap. Ini fakta yang kedua tentang namanya kebutuhan. Tapi untuk yang kedua, saya mau kasih ilustrasi. Biar kita lebih jelas di sini. Ilustrasinya adalah tentang satu orang. Anak yang baru lulus kuliah. Kurang lebih orang baru lulus kuliah dia akan berdoa begini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Selama bertahun-tahun ini Tuhan berkati aku bisa kuliah dengan baik. Sekarang aku udah lulus punya gelar S1, nilainya bagus. Terima kasih Tuhan. Tapi Tuhan tolong bukakan pintu, aku butuh pekerjaan buat saat ini. Amin. Beberapa saat kemudian Tuhan bukakan pintu, kasih dia pekerjaan. Dia berdoa lagi, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Waktu kuliah Engkau berkati aku bisa lulus dengan baik. Sekarang bahkan Tuhan berikan aku pekerjaan. Dan Tuhan tolong Tuhan. Untuk menunjang pekerjaanku, aku butuh kendaraan bermotor. Berikan aku motor. Amin. Beberapa saat kemudian Tuhan kasih dia motor, dia
dia berdoa lagi, Tuhan, terima kasih Tuhan, waktu kuliah Engkau berkati aku bisa lulus dengan baik, Kau berikan aku pekerjaan, bahkan sekarang Kau kasih aku motor. Tapi Tuhan ternyata naik motor, bensin itu mahal Tuhan. Aku butuh kenaikan gaji, aku butuh promosi Tuhan. Amin. Beberapa saat kemudian Tuhan naikkan gajinya, dia dapat promosi, dia berdoa lagi, Tuhan, terima kasih Tuhan, waktu kuliah Kau berkati aku, Kau berikan aku pekerjaan, berikan aku kendaraan bermotor, bahkan sekarang Kau kasih aku promosi, gajinya naik, terima kasih Tuhan. Sekarang semuanya aku udah punya, aku butuh pasangan hidup Tuhan, tolong berikan aku pacar yang cantik. Amin. Beberapa saat kemudian Tuhan kasih dia pacar yang cantik, dia berdoa lagi, Tuhan, terima kasih Tuhan, waktu kuliah 4 tahun Kau berkati aku, Kau berikan aku pekerjaan, Kau berikan aku kendaraan bermotor, naik gaji, bahkan sekarang Kau berikan aku pacar yang cantik. Tapi Tuhan punya pacar cantik, kemana-mana naik motor, gengsi Tuhan, tolong Tuhan berikan aku mobil. Kenapa saudara ketawa? Halo? Saudara kasih tahu saya, ilustrasinya mau selesai kapan? Kenapa begitu Pastor? Karena kalau saya lanjutkan, besok pagi sampai doa fajar, jam berapa doa fajar? Jam 4 ya? Oh belum selesai. Ya jam 8 lah selesai. Besok pagi nyambung doa fajar, bisa jadi belum selesai nih ilustrasinya. Saudara nangkep poinnya? Nangkep gak poinnya? Apa poinnya? Kalau fokus hidup kita tertuju sama kebutuhan kita terus, kita tidak akan pernah kehabisan yang namanya kebutuhan. Manusia, di sini ada manusia? Oh banyak ya. Manusia itu makhluk yang paling ahli dalam selalu menemukan kebutuhan baru untuk dia bawa sama Tuhan. Datang sama Tuhan bawa daftar belanjaan. Tuhan, aku perlu ini 1, 2, 3. Oh yang ketiga udah, makasih Tuhan. Tapi tenang, masih banyak Tuhan. 4, 5, 6. Nggak punya kendaraan minta motor, dikasih motor minta mobil sederhana, dikasih mobil sederhana minta mewah, dikasih yang mewah minta yang lebih mewah lagi, udah dapat yang paling mewah minta kapal pesiar, dikasih kapal pesiar minta pesawat terbang, dikasih pesawat terbang pesawat luar angkasa, saudara udah dapat planet pun masih rasanya kurang. Itu manusia, kita nggak akan pernah kehabisan yang namanya kebutuhan, makanya jangan fokusnya ke dalam, belajar lihat ke luar. Yang ketiga, fakta yang menarik tentang yang namanya kebutuhan. Selama fokus hidup kita hanya tertuju kepada pemenuhan kebutuhan diri kita sendiri, maka dengar gini, maka kekristenan yang kita hidupin, wah ini agak serius nih. Saya lagi mempertanyakan kekristenan kita. Udah makan malam belum? Belum ya, puji Tuhan, aman. Saya takut aja ada yang manifest gitu. Saya mempertanyakan kekristenan kita. Selama fokus hidup kita hanya tertuju kepada pemenuhan kebutuhan diri kita sendiri, maka kekristenan yang kita hidupi isinya bukan lagi tentang Tuhan, pakai hidup kita buat tujuan Tuhan, tapi berbalik jadi tentang kita yang pakai Tuhan buat tujuan kita sendiri. Saudara nangkap? Saya ulangin ya. Kalau fokus hidup itu hanya tertuju kepada pemenuhan kebutuhan diri kita sendiri terus. Kekristenan yang kita hidupin isinya bukan lagi tentang Tuhan. Pakai hidup kita buat tujuan Tuhan. Enggak. Berbalik. Jadi tentang kita. Make Tuhan. Manfaatin Tuhan. Memperalat Tuhan. Mempergunakan Tuhan. Semua untuk tujuan kita sendiri. Saya dengar doanya orang Kristen zaman sekarang. Saya takut loh. Kenapa? Karena doa orang Kristen sekarang doanya begini. Tuhan berkati aku. Berkati Tuhan bisnisku, perusahaanku, pabrikku. Lipat gandakan Tuhan depositoku. Berkati istri, anak-anakku, cucu-cucuku, anjing, kucing, anak cucunya. Tuhan lakukan ini bagiku. Lakukan itu bagiku. Halau musuh dari hadapanku. Lindungin aku di kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang. Tuhan buat ini, Tuhan buat itu. Saya takut dengar doa kayak gitu. Kenapa? Karena dalam gambaran doa kayak gitu saya mulai bertanya. Siapa yang jadi Tuhan? Siapa yang jadi hamba? Kenapa lebih banyak kita yang ngatur Tuhan daripada Tuhan yang kasih tahu kita apa yang kita harus hidupin. Kekristenan kita udah bergeser. Isinya bukan lagi tentang Tuhan pakai hidup kita. Tapi kita yang cuma manfaatin Tuhan. Yang lebih seremnya lagi, bisa-bisanya lagi. Tuhan gak kasih yang kita mau, kita ngambek. Tuhan, aku gak datang loh minggu depan loh. Urusannya apa? Yuk gak datang bukan urusan Tuhan. Itu lu yang rugi, bukan Tuhan yang rugi. Kok bisa kita ngancem gitu lagi? Karena fokusnya udah geser cuma tentang diri kita sendiri. Makanya yang pertama gini, kalau kita mau bangkit dan jadi terang, gak ada cara lain. Semua kita harus mulai dari sini. Yuk belajar lihat keluar. Colek sebelahnya bilang, belajar lihat keluar. Alihkan fokus kita. Jangan cuma fokusnya ke dalam terus. Belajar lihat keluar. Saya berdoa di tempat ini jemaat UPM. Jadi jemaat semua yang berkelimpahan. Kalau berkelimpahan semangat ya. Tapi beberapa agak takut aminnya.
Oh tadi baru ngomong lihat keluar, sekarang berkelimpahan ini kayak jadi jebakannya deh. Enggak ada. Saya benar-benar berdoa jemaat UPM jadi jemaat yang berkelimpahan. Makin semangat. Tapi jangan main amin aja. Saya mau tanya sama saudara. Saudara ngerti gak sih berkelimpahan itu artinya apa? Banyak orang definisinya tentang kelimpahan itu salah. Banyak orang mengartikan kelimpahan adalah banyak duit pastor. Rumahnya besar, depositonya besar, mobilnya mewah. Bisa beli barang-barang branded tiap minggu, keluar negeri tiap minggu, itu berkelimpahan. Saya bilang belum tentu. Lihat ya kata berkelimpahan. Berkelimpahan itu bahasa Inggrisnya abundant. Melimpah ruah, berkelimpahan. Berkelimpahan itu gini, berkelimpahan itu gak diukur dari berapa yang saudara terima, tapi berapa yang meluap. Kelimpah kan, limpah. Berkelimpahan itu luber. Saya kasih ilustrasi ya. Saudara ambil gelas kecil, saudara bilang Tuhan penuhin gelas kecil ini. Tuhan isi, udah mau penuh, stop, bentar Tuhan, kekecilan gelasnya. Ganti sama botol, yang gedean dikit. Tuang situ, ya kecil lagi, isi Tuhan. Mau penuh, stop, botol yang lebih gede lagi. Kurang lagi, Tuhan isi, udah mau penuh, stop Tuhan, ambil gayung. Kosong lagi, stop Tuhan, ambil ember. Stop Tuhan, ambil bak. Stop Tuhan, ambil toren. Saya tanya, ini kapan penuhnya? Ini problemnya kita. Kita punya kebutuhan, there is nothing wrong with having a need. Nggak ada yang salah dengan punya kebutuhan. Dan nggak ada yang salah mengharapkan Tuhan memberkati hidup saudara. Tapi di satu titik, saudara tentukan apa yang cukup buat saudara dan alirkan sisanya buat yang lain. Saudara nggak akan pernah sampai di titik berkelimpahan kalau kontainernya digedein terus. Kapan lubernya? Makanya saya bilang saya berdoa jemaat di tempat ini jadi macam berkelimpahan. Boleh bilang amin. Artinya tentukan apa yang cukup buat saudara. Ini ada lebihnya nih, Tuhan mau saya berdampak. Ini ada lebihnya nih, Tuhan mau saya tolong orang. Ini ada lebihnya nih, Tuhan mau saya jadi terang. Yuk belajar lihat keluar. Jangan cuma fokus ke dalam, belajar lihat ke luar. Yang kedua, sesudah anak kecil ini lihat keluar, dia temukan 5.000 orang butuh makan. Apa yang kemudian harus dilakukan pastor? Yang kedua, sesudah kita lihat keluar, ini step-stepnya ya, jangan diputar-putar. Sesudah lihat keluar, yang kedua, kita kemudian belajar melihat ke dalam. Bilang sama-sama, melihat ke dalam. Apa itu pastor melihat ke dalam? Dengar ini baik. Melihat ke dalam, jadi sesudah kita lihat keluar, lihat ke dalam adalah ketika kita tanya sama diri kita sendiri. Apa yang saya bisa lakukan untuk menjawab kebutuhan yang ada? Apa yang saya bisa tawarkan untuk menjadi solusi buat masalah yang ada? Itu lihat ke dalam. Lihat ke dalam tuh secara sederhana begini, sesudah lihat keluar, wah ada orang butuh makan. Lihat ke dalam tanya, apa yang saya punya, yang saya bisa berikan untuk jawab kebutuhan yang ada, itu lihat ke dalam. Saya kasih prinsip ya, just pitying will never solve the problem. Sekedar mengasihani, gak akan pernah beresin masalah. Masalahnya orang Kristen seringkali kuat dalam karunia kesian. Di sini komselnya namanya apa sih? Cool ya. Ini orang datang ke Kul. Satu orang cerita, bro, gue mau cerita nih. Kemarin ya, gue di lampu merah situ. Ada orang ya, itu minta-minta kesian. Kenapa? Dia gak punya tangan dua, dia minta-minta. Yang lain respon. Wah kesian ya. Abis yang satu dikasih respon gitu, yang satu gak mau kalah. Enter dulu, itu mah belum apa-apa. Gue di lampu merah yang satu lagi, lebih kesian lagi bro. Kenapa? Dia gak punya tangan, dia gak punya kaki, dia minta-minta. Yang lain, wah kesian ya. Abis dua respon kayak gitu, yang satu gak mau kalah lagi, dia bilang ini, itu juga belum apa-apa. Gue di lampu merah yang satu lagi, ini lebih parah lagi. Gak punya tangan, gak punya kaki, gak punya kepala. Orang kesian aja saingan. Gini, kita cuman kuat dalam karunia kesian. Kita ngeresponin kebutuhan yang ada, kesian. Kita responin masalah yang ada, kesian. Semua kita cuma responin dengan kesian. Sekedar kesian-kesian aja gak akan pernah mengubah kota ini. Gak akan pernah mengubah bangsa ini. Apa yang perlu kita lakukan? Yuk belajar lihat ke dalam. Tanya sama diri kita sendiri. Apa yang saya punya yang bisa tawarkan untuk menjawab kebutuhan yang ada. Menariknya waktu anak kecil ini lihat ke dalam. Dia temukan apa? Saya punya 5 roti dan 2 ikan. Kita tahu cerita ini. Dia punya 5 roti dan 2 ikan. Pertanyaannya apa yang dimaksud dengan 5 roti dan 2 ikan? Cerita ini saking familiarnya dari zaman sekolah minggu kita udah tahu cerita ini. Kita bahkan udah gak mikir 5 roti 2 ikan itu apa. Itu cepet aja 5 roti 2 ikan. Apa 5 roti 2 ikan? Ya pokoknya 5 roti 2 ikan. Kita udah gak mikir lagi artinya 5 roti 2 ikan itu apa. Di ibadah jam 2 siang saya kasih setidaknya 2 pengertian. Apa itu 5 roti dan 2 ikan? Yang pertama waktu anak kecil ini lihat ke dalam. Dia temukan 5 roti dan 2 ikan.
Dia temukan apa? Nih 5 roti dan 2 ikan, pengertian yang pertama. 5 roti dan 2 ikan adalah solusi yang relevan buat masalah yang ada. Maksudnya gimana Pastor? Ya solusi yang relevan, solusinya nyambung, solusinya menjawab kebutuhan yang ada. Maksudnya gimana Pastor? Lihat, dia kan lihat keluar. Dia temukan 5.000 orang butuh makan. Dia punya makanan. Jadi kebutuhannya makanan, dia kasih makanan. Solusinya nyambung. Saudara ngelihat saya itu dengan pandangan begini. Itu pewahyuannya di mana ya Pastor? Anak kecil juga tahu kali. Dan ini ironisnya, ini masalahnya. Anak kecil tahu, dalam cerita ini anak kecil lakukan itu. Tapi ini ironisnya dan ini masalahnya seringkali. Anak kecil aja tahu, tapi seringkali gereja gak tahu. Kok bisa Pastor klaim gereja gak tahu? Maaf ya saya ngomong ya, yang ini agak serius nih. Tahu gak saudara? Kalau saudara lihat keluar sana, ada orang-orang di kota ini yang kelaparan. Orang kelaparan di luar sana, gak cukup cuman saudara doakan. Nangkep poin nih. Solusi kita seringkali gak nyambung. Saya gak bilang doamu salah. Saya bilang doa aja gak cukup. Kita harus lakukan sesuatu lebih dari sekedar doa. Kita perlu bisa menawarkan solusi yang relevan. Orang miskin gak cukup cuma didoakan. Kekerasan gak cukup cuma didoakan. Semua masalah yang ada di bangsa ini gak cukup cuma kita berhenti di doa. Kita harus mulai bangkit dan tawarkan sesuatu yang konkret untuk mengubah kota ini. Mengubah bangsa ini. Teman saya datang. Bro, aduh gue udah 3 hari ini gak makan. Sini gue doain. Dia bilang bro, bukan apa bro. Lu kalau doain gue kenyang. Tiap hari gue balik, lumayan ngirit uang makan. Bener? Solusinya gak nyambung. Seringkali kita perlakukan masalah yang kita jumpain tuh kayak gitu. Kita berpikir apapun masalahnya. Yuk yang penting kita doakan. Doa itu seringkali diperlakukan cuman kayak paracetamol. Saudara tahu paracetamol? Saya gak mau jual merek ya. Paracetamol, obat penahan rasa sakit. Paracetamol itu cara kerjanya begini, apapun sakitnya, minum paracetamol. Kenapa? Rasa sakitnya hilang, sakitnya belum tentu sembuh. Sakit kepala, paracetamol. Perut, paracetamol. Kanker, paracetamol. Apa paracetamol? Efektif, rasa sakitnya hilang, tapi gak beresin masalah. Banyak orang Kristen perlakukan doa cuman kayak paracetamol. Apapun masalah, kita doa. Habis doa, minimal. Rasanya kita udah lakukan sesuatu, biarpun masalahnya gak beres. Kalau gereja mau bangkit dan jadi terang, saya mau tantang kita sebenarnya. Saya gak bilang doamu salah, tetap berdoa. Kalau gitu doa buat apa Pastor? Nih, doa untuk minta anugerah dari Tuhan. Doa untuk minta kemampuan dari Tuhan. Doa untuk minta strategi dari Tuhan. Doa untuk minta berkat dari Tuhan. Berkat untuk apa? Untuk kita bergerak dan bereskan masalah. Strategi buat apa? Untuk kita bergerak dan secara konkret lahirkan sesuatu. Kita butuh anugerah buat apa? Untuk bergerak dan buat mujizat di luar sana bersama dengan Tuhan. Saya gak bilang doa kita salah, tapi saya mau bilang kalau kita berhenti di doa saja gak akan pernah jadi solusi yang relevan buat masalah yang ada. Kita perlu bisa mulai tawarkan sesuatu yang konkret buat mengubah kota ini, mengubah bangsa ini. Orang-orang yang butuh pendidikan. Saya lihat banyak anak-anak muda. Saudara bilang gini, Pastor tapi saya gak punya duit. Yang ngomongin duit dari tadi siapa? Saya lihat anak-anak muda yang berpendidikan di sini. Saudara tahu di luar sana ada anak-anak jalanan yang gak punya pendidikan. Saudara bisa mulai kumpul sama anggota kulmu bilang, yuk kita bikin pendidikan gratis buat anak-anak jalanan. Saudara lagi menawarkan solusi yang relevan buat masalah yang ada. Saya percaya semua kita bisa tawarkan sesuatu yang konkret untuk menjadi jawaban buat kebutuhan kota ini. Apa artinya 5 roti dan 2 ikan yang kedua? Waktu saudara dapat pengertiannya, oh solusi yang relevan. Beberapa saudara mulai nyambung mikir, iya sih Pastor, saya bisa. Saya bikin dapur umum aja, saya ini chef Pastor. Kelebihan makanan kadang-kadang banyak itu dibuangin segala macam. Kalau saya bikin dapur umum bagi-bagi makanan bisa gak? Bisa, solusi yang relevan. Banyak anak jalanan yang gak punya makanan yang punya gizi. Saudara tawarkan solusi yang relevan, silakan. Tapi beberapa saudara mulai mikir begini. Tapi Pastor kalau ngomong gitu, ya paling yang kita bisa lakukan tuh kecil sekali Pastor. Paling yang kecil. Nah, ini 5 roti dan 2 ikan yang kedua. 5 roti dan 2 ikan yang kedua pengertiannya begini. 5 roti dan 2 ikan itu cara anak kecil ini untuk bilang begini. Memang aku punya solusi yang relevan. Tapi yang aku bisa bantu paling 2 orang. 3 orang udah gak kenyang. Itu 5 roti dan 2 ikan. Saudara tahu 5 roti dan 2 ikan itu apa? Itu makan siangnya anak kecil. Ini anak kecil mau keluar rumah, emaknya manggil dia. Tong sini Tong. Siap mak. Ntar lu mau ikut KKR kan? Nih gue bawain nasi kotak. Lu bawa buat makan siang. Mamanya tuh gak akan bilang, kamu bagiin ya buat 200 orang. Gak ada urusan. Ngapain ngurusin orang? 5 roti dan 2 ikan tuh buat makanan 1 orang anak. Sesedikit itu.
Jadi waktu dia temukan, saya punya sesuatu yang bisa menjawab kebutuhan. Tapi palingan saya bisa bantuin 2 orang, 3 orang juga udah gak cukup. Tuhan bilang apa? Cukup. Mulai dengan apa yang kamu bisa lakukan hari ini. 2 Korintus pasal 8 bilang begini, belajar memberi bukan dari apa yang gak ada sama kamu, tapi dari apa yang ada sama kamu. Satu pengertian ayat itu, orang suka bilang, kalau mau nabur, mau ngasih, jangan ngutang. Ya bolehlah diartikan begitu. Tapi yang lebih umum nih, lihat nih. Apa maksudnya memberi dari apa yang ada, bukan dari apa yang gak ada. Kadang-kadang kita mau lakukan sesuatu, kita bilang begini, nanti deh pastor, kalau proyek saya udah goal. Nanti deh pastor, kalau saya udah punya 1M. Nanti deh pastor, kalau rumah saya udah besar. Nanti saya tanya yang nanti udah datang belum? Nggak usah urusin yang belum ada. Mulai dari apa yang ada sama saudara. Hari ini pastor saya cuma bisa bantu 2 orang. Nggak apa-apa, mulai dari bantu 2 orang. Hari ini saya cuma bisa bantu 3 orang. Nggak apa-apa, mulai dengan bantu 3 orang. Setiap kita bisa bangkit dan jadi terang. Lakukan sesuatu buat kota ini. Itu 5 roti dan 2 ikan yang kedua artinya. Sekalipun mulai dengan kecil dan sederhana. Semua kita bisa lakukan sesuatu. Yang ketiga yang terakhir. Saya akan tutup dengan ini. Sesudah lihat keluar. Temukan kebutuhan di luar diri kita. Yang kedua kita lihat ke dalam. Tanya apa yang saya punya yang saya bisa tawarkan buat menjadi solusi buat masalah yang ada. Yang ketiga. Anak kecil ini kemudian melihat ke atas. Bilang sama-sama melihat ke atas. Bilang lebih mantap, melihat ke atas. Hari ini khotbahnya gampang ya. Nanti kalau pulang ditanya, tadi khotbahnya belajar apa? Pastor tadi cuma ngajarin kita lihat-lihatan. Gampang ya, lihat keluar, lihat ke dalam, lihat ke, apa itu lihat ke atas? Dengar ini baik. Melihat ke atas adalah ketika gini, ketika kita bawa solusi relevan yang kita punya. Sekalipun itu terbatas, sekalipun itu kecil. Kita bawa itu sama Tuhan. Percaya bahwa Tuhan sanggup melipat gandakan dampak kita. Kita lagi melihat ke atas. Dengar ini baik. Looking up is when you expose your life's limitation to God's unlimited ability to flow His grace through your life. You are looking up. Artinya apa tuh pastor? Bahasa roh. Saya artikan. Melihat ke atas adalah ketika kita memperhadapkan keterbatasan hidup kita. Kepada kemampuan Tuhan yang gak terbatas. Yang sanggup mengalirkan anugerahnya melalui hidup kita. Kita lagi melihat ke atas. Melihat ke atas adalah ketika kita sadar kita miskin tapi Tuhan kaya. Kita gak sanggup tapi Tuhan sanggup. Kita gak punya tapi Tuhan punya. Kita gak mampu tapi Tuhan mampu. Kita lagi melihat ke atas. Melihat ke atas. Itu waktu kita bawa yang kecil yang kita punya. Tapi percaya dampak kita Tuhan bisa lipat gandakan. Saya mau kasih gambaran ini. Saudara saya tanya, saudara tahu nggak kapan sih pelipat gandanya terjadi? Saya kasih opsi ya. 5 roti dan 2 ikan jadi 2 kontainer dulu baru dibagi-bagi. Atau selagi dibagi-bagi itu nggak habis-habis. Yang pertama apa yang kedua? Menariknya ya, semua jawab tuh yang kedua. Dan saya percaya yang kedua. Karena Alkitab nggak pernah catat, maka 5 roti dan 2 ikan jadi 5 kontainer baru dibagi-bagi. Nggak ada cerita. Nah gambaran yang kedua, saya kasih lihat nih gambarannya. Mungkin hari ini saudara bilang, bisalah pastor, saya ngeliat keluar. Iya, ada orang membutuhkan, ada orang miskin, ada orang sakit. Banyak nih di luar sana yang saya bisa lakukan sesuatu. Tapi terbatas saya, nih 5 roti 2 ikan nih. Saudara mulai sisihkan apa yang saudara punya. Dan bilang sama Tuhan, Tuhan kalau bantu 2 orang aja mungkin saya bisa Tuhan. Ini Tuhan, tapi bener loh Tuhan, swear. Cius Tuhan. 2 orang Tuhan, itu udah pas-pasan Tuhan. Tuhan bilang oke, bagikan. Lihat ya. Nih ya Tuhan aku bagikan 2 orang. Ini yang pertama aku tolongin, yang kedua aku tolongin. Sorry Tuhan, miscalculation, salah hitung. Masih ada 1 Tuhan. Kan tadi udah bilang, kalau enggak 2, 3 mungkin bisa Tuhan. Nah ini 1 lagi nih Tuhan. Tapi bener, serius Tuhan, swear, 1 lagi habis benar Tuhan. Saya kasih Tuhan, saya lakukan Tuhan, saya berdampak. 1 lagi bantuin, 1 orang lagi, kok masih ada ya Tuhan? Ini nyelip kayaknya, nyelip Tuhan. Kok ada berkat ngalir lagi ke sini, nggak tahu gimana nih. Tapi oke Tuhan, aku bagikan lagi. Nih Tuhan, aku bagikan. Nah ini benar-benar udah pasti saudara bisa lihat. Melangkahlah dengan keterbatasan saudara. Saudara mau bilang, aduh bener Tuhan, aku paling bisa bantu 1 orang, 2 orang. Cobain aja. Saya percaya gini, gak ada orang yang jatuh miskin gara-gara jadi berkat. Gak ada orang yang kekurangan hidupnya karena jadi dampak buat orang di luar sana. Gak ada orang yang hidupnya akan minta-minta. Ketika Tuhan, saudara izinkan Tuhan pakai hidup saudara untuk jadi berkat buat banyak orang di luar sana. Tiba-tiba saudara sadar begini, gak peduli berapa banyak pun yang dibagikan keluar. Yang saudara buat keluar tuh bantu orang, tolong orang, berdampak sama orang. Tiba-tiba anugerah yang sama bahkan lebih besar mengalir ke dalam hidup saudara. Dan tiba-tiba saudara sadar anugerah Tuhan gak pernah berhenti dalam hidup saudara. Jangan tunggu sampai berlipat ganda dulu baru bagikan. Bagikan dulu baru saudara akan lihat pelipat gandaan terjadi. Yang ketiga, saudara lihat ke atas.
Saya tutup dengan ini. Melihat ke atas, itu seperti seseorang datang ke showroom mobil. Di showroom mobil dia tanya sama marketingnya, salesnya. Mas, saya mau beli ini mobil, harganya berapa mas? Oh murah kok pak, mobil ini harganya 500 juta. Bapak punya uang berapa? Dia rogoh tangannya ke dalam kantong, dia keluarin 1 lembar warna biru. Berapa duit tuh? Kalau duit jago ya. Langsung tahu 50 ribu 1 lembar. Dia keluarin dari kantongnya 50 ribu mas. Kaget salesnya. Hah? You mau beli mobil 500 juta? Punya duit cuma 50 ribu? Gak lama ada orang datang di belakangnya. Diteplok nih salesnya, marketingnya. Tenang mas, sisanya saya yang tutupin. Melihat ke atas, itu waktu saudara datang sama Tuhan dan bilang, Tuhan, pakai aku Tuhan untuk bangkit dan jadi terang. Pakai aku Tuhan untuk menjawab kebutuhan yang ada di kota ini. Pakai aku Tuhan untuk jadi dampak buat bangsa ini. Aku mau lakukan sesuatu yang besar buat generasiku. Tuhan bilang, oke. Kamu punya apa? Itu masalahnya Tuhan. Aku cuma punya ini. Paling aku bisa mulai dengan bantu 2 orang, 3 orang Tuhan. Tuhan bilang, tenang. Cukup. Sisanya kata Tuhan, aku yang tutupin. Sisanya aku yang tutupin. Tuhan gak butuh orang yang mampu, yang kaya, yang punya banyak. Tuhan butuh orang yang mau. Berapa banyak anak-anak muda di tempat ini. Bangkit dan jadi terang, sesederhana ini. Yuk belajar lihat keluar. Temukan kebutuhan sederhana di sekitar hidupmu. Tuhan gak suruh kamu bikin KKR kok. Tuhan gak suruh kamu khotbah kok. Temukan kebutuhan. Yang kedua, tanya sama dirimu sendiri. Solusi relevan apa yang kamu bisa tawarkan? Tapi kecil banget pastor, ini gak ada artinya. Kayak nuangin air di lautan, gak ada dampaknya. Cukup. Tuhan cuma mau lihat ketaatan kita melangkah kok. Apa yang kamu punya yang kamu bisa tawarkan? Bawa sama Tuhan. Oke Tuhan, kalaupun aku mulai dengan ini. Lihat 2-3 orang anak jalanan yang saudara mulai sentuh hari ini. Itu mungkin akan bawa saudara untuk punya sekolah raksasa, sekolah besar, sekolah gratis buat anak-anak ribuan, puluhan ribu orang di kota ini bisa disentuh lewat hidup saudara. Kalau 1 anak kecil aja dalam Alkitab, bisa Tuhan pakai kasih makan 5.000 orang. Saya gak tahu ada berapa ratus orang di tempat ini. 100 orang, 1 orang kasih dampak sama 1.000 orang aja. Saudara punya 100.000 orang akan datang dari tempat ini. Waktu setiap kita bangkit dan mulai lakukan sesuatu. Setiap kita saya percaya bisa lakukan sesuatu. Yuk kita datang sama Tuhan berdoa. Tuhan terima kasih buat pesan ini. Satu pesan yang ajar kami secara praktis, secara sederhana. Bahwa setiap kami bisa jadi generasi tersebut yang bangkit dan jadi terang. Hari ini lewat pesan ini kami ngerti. Bahwa bukan hanya segala teori tentang bangkit dan jadi terang yang kami ngerti. Gimana kami harus berpengaruh, bawa terang kegelapan dan semua yang lain. Hari ini secara praktis kami ngerti gimana kami bisa bangkit dan jadi terang. Dan Tuhan aku percaya di tempat ini ada anak-anak muda yang Tuhan mau bangkitkan. Dan keluar dari ruangan ini Tuhan mau mereka mulai lakukan sesuatu dalam hidup mereka dan melalui hidup mereka. Untuk bawa dampak buat lingkungan di sekitar mereka. Saya akan ambil waktu 2 menit aja, maksimal 3 menit. Saya mau lakukan sesuatu yang terakhir, saya minta saudara respon dengan cepat. Berapa banyak saudara di tempat ini yang sementara pesan yang disampaikan. Saudara langsung ngerti, Tuhan ngomong sama saudara, itu 5 roti dan 2 ikan kamu. Aku mau kamu pakai itu untuk punya dampak. Aku mau kamu mulai lakukan ini, aku mau kamu buat ini. Tuhan tunjuk secara spesifik apa yang Tuhan mau kamu lakukan dengan hidup kamu untuk berdampak. Saya mau berdoa buat saudara, untuk berkat Tuhan turun atas apa yang saudara mau kerjakan. Sehingga anugerah Tuhan gak pernah habis dalam hidup saudara. Tapi ada orang lain di tempat ini yang bilang gini, sementara pesannya disampaikan. Saudara belum tahu spesifik apa yang Tuhan mau saudara kerjakan. Tapi dalam hati saudara-saudara bilang begini, tapi Tuhan aku mau terlibat. Apapun yang Tuhan minta aku lakukan, aku mau terlibat. Saudara belum ngerti persis apa, tapi saudara bilang sama Tuhan, apapun itu Tuhan. Aku siap untuk serahkan sama Tuhan, percaya Tuhan mau hidupku punya dampak keluar. Buat 2 kategori orang ini. Saya mau undang saudara, bisa gak saudara berdiri di tempat saudara masing-masing. Saya mau berdoa untuk saudara. Saya minta yang berdiri cuman orang yang ngerti apa yang saya sampaikan. Saya gak perlu saudara untuk ikut-ikutan temanmu berdiri karena mereka berdiri. Saudara yang berdiri, saudara berdiri karena respon apa yang saudara dengar. Saudara yang berdiri, bisa gak saudara angkat tangan saudara dengan postur seperti angkat 5 roti dan 2 ikan ke hadapan Tuhan. Saudara yang udah tahu persis itu apa, bayangkan itu, Tuhan aku akan kerjakan Tuhan. Aku akan bikin sekolah gratis, aku akan bikin dapur umum, aku akan bikin pengobatan gratis. Apapun yang saudara Tuhan ngomong sama saudara, bawa itu sama Tuhan, angkat. Saudara yang belum tahu itu apa, bayangkan 5 roti dan 2 ikan, bawa itu sama Tuhan.
Dan Tuhan, aku berdoa dengan otoritas yang kau berikan kepadaku. I proclaim and I declare over whatever that they are offering to you. Aku deklarasikan atas apapun yang mereka persembahkan sama Tuhan. Berkat pelipat gandaan. Bahkan ketika mereka keluar dari tempat ini. Dan mulai jadi dampak. Mulai bagikan apa yang mereka punya dengan orang-orang di luar sana. Tuhan, aku proclaim apa yang mereka bagikan akan kembali kepada mereka berlipat kali ganda. Dan tidak akan pernah habis. Anugerah Tuhan mengalir dalam hidup saudara. Tuhan, Engkau akan lipat gandakan dampak mereka, pengaruh mereka keluar, sehingga namamu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus aku lepaskan berkat ini. Saudara bawa turun tangan saudara. Perhatikan, 5 roti 2 ikan bukan saudara kasih sama Tuhan, Tuhan yang kerjakan, bukan. Saudara bawa turun lagi, sekarang 5 roti dan 2 ikan di tangan saudara. Di dalamnya udah ada berkat pelipat gandaan itu. Ingat, mujizatnya hanya terjadi waktu saudara mulai melangkah. Lihat gimana anugerah Tuhan menggulung dalam hidup saudara. Dan tidak pernah habis. Dampak saudara akan makin besar di luar sana. Terima kasih Tuhan buat pesan ini. Kami berdoa, bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Kita percaya bahwa 2 PM akan menjadi dampak yang luar biasa. Amin saudara-saudara. Ya, melalui langkah baby steps, little by little, saya percaya Tuhan bisa pakai apa yang sedikit menjadi luar biasa dan berkelimpahan buat banyak orang. Amin saudara-saudara. Silakan duduk saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam hadiratnya lebih dalam lagi. Dan terutama kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Bagi teman-teman di sini, apakah ada yang belum menerima roti dan anggur? Boleh angkat tangannya supaya teman-teman ushers bisa membantu. Ada di belakang sana, ada di belakang sana. Kita ambil waktu sejenak saudara-saudara. Saudara diberkati oleh lagu yang baru disampaikan tadi, luar biasa, amin. Ya, kita tepuk tangan dulu ya buat Tuhan kita yuk. Boleh nggak kita nyanyi chorusnya aja lagu tadi, lagu baru kita sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Haleluya. Sambil kita mendengarkan lagu ini, mari kita siapkan hati kita saudara-saudara. Supaya sungguh-sungguh Tuhan mempersiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik dalam persekutuan dengan darah dan tubuhnya. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Saudara, perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Dan ini sedang berbicara tentang kematian Tuhan Yesus sampai Dia datang untuk kali yang kedua. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, inilah pesan Tuhan bagi kita semua siang hari ini. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan. Nah hari ini saudara-saudara, mari kita tidak melakukannya dengan biasa. Karena ini di setiap minggu pertama setiap bulan. Tetapi mari kita sungguh-sungguh ingat kebaikannya. Kalau lagu ini dilantunkan berbicara tentang bagaimana Dia sudah mengampuni kita, mari kita ingat kebaikan Tuhan. Mari kita renungkan kembali, kita kecap kembali kebaikan Tuhan. Bagaimana Dia menolong engkau, bagaimana Dia mengampuni engkau, bagaimana Dia memberikan hidup yang baru, bagaimana Dia memberikan kita kesempatan demi kesempatan. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu, pengampunan-Mu, darah-Mu yang tercurah, tubuh-Mu yang terkoyakkan bagi kami. Kalau kami ingat Tuhan, kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu, penyertaan-Mu, terima kasih. Siapa kami ini Tuhan sebelum kami mengenal Engkau?
Kami semua orang-orang yang berdosa. Semua dari kami hanya berpaling kepada diri kami sendiri. Semua dari kami adalah orang-orang yang egois, orang-orang yang bahkan tidak mau taat kepada Engkau. Tetapi kalau kami kembali melihat kebaikan-Mu di atas kayu salib, bahwa Engkau turun dari atas surga dan mati gantikan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, dan Kau jadikan kami anak-anak-Mu, dan Kau layakkan kami masuk ke dalam persekutuan yang kudus ini. Tuhan mau memberkati saudara dan saya melalui perjamuan kudus ini. Tetapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar, saudara-saudara. Oleh sebab itu mari kita ambil waktu sejenak untuk mengintrospeksi diri kita. Apakah ada dosa-dosa yang kita tidak mau minta ampun kepada Tuhan? Kalau jika ada dosa yang disimpan, mari kita lepaskan dan kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau berubah. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi aku. Bapa, kami datang kepadamu. Tuhan, kami mau minta Tuhan sucikan dan kuduskan kami. Segala mungkin yang tersembunyi, yang orang lain tidak tahu, tetapi biar siang hari ini Tuhan, Kau boleh berbicara kepada kami. Supaya kami sungguh-sungguh Tuhan bereskan di hadapan Tuhan. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. Anak-anak di bawah umur 12 tahun jangan makan dan minum perjamuan kudus. Mari kita bangkit berdiri di dalam hadiratnya, saudara-saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Saudara-saudara, ambil roti tinggi-tinggi di tangan kanan kita. Sesudah itu Tuhan Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat 2PM, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Yes Lord Jesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Dan Tuhan Yesus mengatakan, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita ucapkan syukur kita. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, kita tidak ada yang diam saudara. Mari kita ekspresikan ucapan syukur kita kepada Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, bersyukur, bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning. Sekali lagi, I have decided. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Tahun 2024 adalah tahun untuk kita semua bangkit dan menjadi terang. Amin, saudara-saudara. Nah, saudara, di sini semua, jika ada di sini para suami-suami, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Para suami-suami, angkat tangan kudusmu di hadapan Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk para suami-suami di tempat ini. Biar kiranya pengurapan raja, imam dan nabi, pengurapan hikmat kebijaksanaan selalu baru Tuhan berikan kepada para suami. Kiranya Tuhan berkati mereka dengan kesehatan yang sempurna. Dan supaya Tuhan mereka membawa keluarga mereka masing-masing masuk ke dalam rencana Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk para suami di sini, biar pekerjaan tangan mereka diberkati Tuhan sungguh-sungguh. Para istri, angkatlah tanganmu
di hadapan Tuhan. Bapak-bapak, jika engkau di sebelah istrimu, tumpang tangan, peluk dia. Mari kita berdoa untuk para istri. Bapa, jadikan para istri-istri di tempat ini menjadi tiang doa, tiang penolong. Oh, untuk suami mereka, untuk keluarga mereka, bahkan untuk banyak orang Tuhan. Kami berdoa Tuhan mereka menjadi pokok anggur yang manis di tengah keluarga mereka. Tuhan berkati kesehatan mereka. Jadikan mereka Tuhan wanita-wanita yang sungguh bijak. Tuhan dalam berkata, dalam bersikap Tuhan, dalam mengambil keputusan. Jadikan mereka istri dan ibu yang mendidik, yang mengajar anak-anak mereka untuk hidup takut akan Tuhan. Berkati Tuhan hati mereka, perbesar hati para ibu-ibu di sini, para istri di sini. Tuhan supaya melalui hati mereka terpancar kasih Tuhan yang sungguh nyata. Hamba berdoa Tuhan, dari tempat ini akan bangkit para wanita-wanita hebat. Bahkan Tuhan wanita-wanita yang Tuhan pakai seperti Deborah, Tuhan seperti Esther, wanita-wanita yang dahsyat Tuhan yang diurapi Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, juga kami berdoa untuk anak-anak muda yang belum menikah atau single parents. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk jemaat 2PM Tuhan yang masih belum menikah. Hamba berdoa Tuhan supaya mereka sungguh-sungguh di dalam musim kehidupan ini. Mereka sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Tuhan menjaga kekudusan mereka. Bukan karena apa-apa, bukan karena aturan, tetapi sungguh-sungguh karena mereka mau memuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa Tuhan berkati mereka di dalam studi, di dalam pekerjaan mereka. Tuhan berikan mereka pengurapan Daniel yang sungguh-sungguh lebih cerdas. Berikan mereka hikmat dan marifat Tuhan. Hamba berdoa Tuhan bagi yang mereka bekerja Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan mereka, Tuhan jadikan mereka kepala dan bukan ekor. Bahkan mungkin mereka belum menjadi manajer, tetapi they will be influencer di tempat mereka bekerja. Supaya Tuhan melalui hidup mereka, namamu ditinggikan. Pakai hidup mereka Tuhan. Dan untuk para single parents di sini, kami berdoa Tuhan supaya Tuhan selimuti mereka dengan kasih-Mu. Tuhan cukupkan, Tuhan sertai. Hamba berdoa Tuhan juga Tuhan tidak kau lewatkan para single parents juga Tuhan akan pakai luar biasa di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami siang hari ini yang begitu luar biasa. Sekali lagi kami mau berdoakan untuk Pastor Daniel dan istrinya dan kedua putrinya Tuhan. Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah. He is a good friend of ours. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan kemanapun Tuhan pakai dia berlimpah-limpah menyampaikan kabar baik akan Injil Kristus. Kabar baik akan pengharapan yang nyata di dalam Kristus. Hamba berdoa Tuhan. Terima kasih. Tak lupa kami berdoa untuk Pak Niko, untuk Dr. Yanto Tuhan. Kalau kami Tuhan jemaat gereja induk kami merayakan ulang tahun ke-36 tahun Tuhan. Di bulan ini Tuhan berkati ke gereja kami. Tuhan berkati para pemimpin kami sungguh-sungguh Tuhan. Mereka terus hidup Tuhan di jalan Tuhan. Kehendak Tuhan terjadi atas gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu ke surga. Dengan hati yang terbuka, dengan ekspektasi, dengan syukur yang mendalam. Kiranya Tuhan memberkati engkau. Kiranya Dia memberkati engkau dalam berkat Allah Bapa, kasih dan cinta Kristus Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Boleh ada dari sekarang, sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan menjadikan engkau, oh Tuhan, seperti anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan menjadi jawaban dimanapun Tuhan kirim engkau. Hamba berdoa Tuhan, berkati mereka. Berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan. Happy Sunday. Happy Sunday. God bless you.